Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Ayu Tiara Arkarana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Pegi Kumbring, Kabupaten Oku Timur. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ingat, setiap anak itu adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti gaya belajar, minat, bakat, kebiasaan, kemampuan literasi, dan lain-lain. Maka dari itu, kita sebagai seorang pendidik harus membuat mereka nyaman saat berada di kelas, agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai dan anak-anak merasa nyaman saat berada di dalam kelas. Maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan agar lebih menyenangkan lagi saat pembelajaran. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 cara. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kemampuan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama ada kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada profil belajar murid. Di sini ada 4. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Cara ini dapat kita lakukan dengan kombinasi ketiga-tiganya atau dapat juga memilih salah satu. Yang pertama ada diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua ada diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Yang pertama adalah modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dengan prakarsa perubahan. Selanjutnya, modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu Guru Penggerak telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.